program satu dimanapun Anda berada, upaya yang dirintis PLN untuk membangun infrastruktur tol listrik kini berbuah manis ya setelah berhasil tersambung dari Labuan Bajo sampai Maumere pada 30 Juli 2021 lalu dan tahun ini ya dari Labuan Bajo sampai ke Flores Timur nih pendengar RRI. Topik kita perdana ya terkait dengan tol listrik dari Labuan Bajo hingga Flores Timur ini sudah tersambung jaringan listrik dan di ujung telepon pendengar kami sudah bersama Pak Agung Wibowo, manajer PLN UP3 Flores bagian Timur. Radio Republik Indonesia RRI Pro 1. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi Ibu Christine Senda, luar biasa. Terima kasih banyak atas undangannya Ibu. Baik, salam sehat Pak. Salam sehat Bu Christine. Baik, Pak Agung, ini upaya yang dirintis PLN ini boleh dikatakan luar biasa ya untuk membangun infrastruktur tol listrik ya di tahun kemarin ya 2021 dari Labuan Bajo sampai Maumere dianggarkan sekitar 1,1 triliun rupiah. Seperti itu. Nah, untuk tahun ini sendiri ya dari Labuan Bajo sampai ke Flores Timur. Ini berapa kilometer sirkuit nih Pak dari Labuan Bajo sampai ke Flores Timur yang sudah dikerjakan oleh PLN Pak? Baik Ibu, jadi sebagai informasi total yang sudah tersambung dan tersalurkan Ibu itu untuk sistem Flores ini sebanyak 846,91 kms Ibu. Kemudian dari Maumere nantinya sampai ke Flores Timur ini kurang lebih sekitar 350-an kms Bu. Nah ini merupakan salah satu komitmen PLN Ibu dalam rangka untuk menyediakan listrik serta komitmen untuk meningkatkan pelayanan pelanggan terkait dengan listrik Ibu sehingga masyarakat di Flores ini bisa menikmati listrik dengan aman, dengan andal dan dalam hal ini kami berkomitmen tanpa padam Ibu. Kami upayakan tidak seperti waktu-waktu sebelumnya sebelum tersambung dengan jaringan interkoneksi listrik. Begitu kira-kira Ibu Christine. Oke, ini jadi secara tidak langsung memastikan bahwa seluruh pembangkit ini sudah tersambung jaringan listrik dan tidak akan pernah terpadam ya Pak Agung. Betul Ibu. Ya, memang. Ya. Jadi ini sebagai informasi Ibu, sekarang ini kapasitas pembangkit yang sudah beroperasi di Flores ini totalnya adalah 115,2 megawatt. Nah, terdiri dari kapasitas pembangkit PLTD ini sebesar 35,5 megawatt. Kemudian di Flores ini juga diberkahi dengan potensi panas bumi. Ada PLTP sebesar 7 megawatt yang sekarang sudah beroperasi Ibu. Salah satunya adalah PLTP Ulumbu begitu ya. Kemudian ada PLTU sebesar 12 megawatt juga sudah beroperasi. Tentu saja di dekat Maumere sudah ada PLTMG Maumere, kemudian totalnya ada 63 megawatt yang juga sudah beroperasi serta ada 2,2 megawatt untuk PLTMH atau mikrohidro yang sudah beroperasi. Serta Ibu selain PLTMH yang juga merupakan sumber energi IBT di Flores ini juga sudah beroperasi 5,9 MW PLTS. Gitu. Jadi kira-kira luar biasa sekali kapasitas pembangkit di Flores. Kami juga berkomitmen mendukung energi baru dan terbarukan yang salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga surya, kemudian pembangkit listrik tenaga mikrohidro serta panas bumi. Ini merupakan salah satu komitmen PLN juga Ibu, bahwasanya sesuai dengan target pemerintah bahwa di tahun 2025 nanti PLN harus mendukung program pemerintah dalam rangka bauran energi sebesar 23% pada tahun 2025. Ini kami sudah mendukung cukup banyak, jadi kapasitas geotermal atau pembangkit listrik panas bumi, kemudian pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan pembangkit listrik tenaga surya. Ini merupakan salah satu komitmen juga dari manajemen PLN di wilayah Nusa Tenggara Timur, Bu Christine. Oke, baik. Apakah ini semuanya sudah interkoneksi ya Pak? Nah, iya, jadi yang sudah terinterkoneksi saat ini dari Labuan Bajo sampai dengan Maumere, Ibu. Nah, ini pembangkit-pembangkit tadi yang sebagian besar saya sebutkan itu sudah
bekerja sama, berinterkoneksi satu sama lain, sehingga menyuplai pasokan listrik di Flores sampai dengan Maumere itu menggunakan interkoneksi sistem 70 kV dan sistem 150 kV. Memang dari PLTMG Maumere ke arah timur, seperti misalkan ada PLT di Lokea, kemudian PLT di Waibalun ini belum terinterkoneksi. Saat ini masih progres pembangunan, Ibu, oleh rekan kami unit induk pembangunan Nusa Tenggara. Jadi sesuai dengan informasi yang telah Bu Christine sampaikan, bahwasanya saat ini progres untuk pembangunan SUTT, kemudian gardu induk sedang dalam proses. Kami harapkan, Ibu, bahwasanya pembangunan ini tidak terkendala masalah sosial, kemudian masalah perizinan. Harapan kami pembangunannya bisa selesai di akhir tahun 2023, Ibu. Mohon mohon doa restu dari masyarakat Flores bahwasanya teman-teman unit induk pembangunan bisa menyelesaikan pekerjaan saluran transmisi tegangan tinggi maupun gardu induk, sehingga teman-teman di Flores Timur atau Larantuka ini sudah bisa menikmati listrik seperti teman-teman kita dari Labuan Bajo sampai dengan Maumere. Nah, ini merupakan komitmen kami, Ibu. Ya. Baik, tadi Anda sebutkan bahwa ada beberapa pulau ya yang ada di Flores Timur ini belum terinterkoneksi ya. Listrik Betul, seperti Ibu. itu. Ini apa yang menjadi kendalanya, Pak? Apakah geografis atau seperti apa nih, Pak? Betul, Ibu. Jadi saat ini untuk pulau-pulau di sebelah timur Flores, mohon izin, seperti di Adonara, kemudian Lembata, saat ini juga masih menggunakan sistem isolated, masih menggunakan PLTD, kemudian PLTS, gitu ya. Salah satu kendala di Indonesia ini memang terkait geografis, Bu. Jadi dengan adanya pulau, artinya untuk menggelar kabel itu kami harus menggelar kabel laut. Nah, di mana untuk kabel laut ini memang prosesnya tidak semudah kita membangun tower sutet ataupun kabel bawah tanah. Jadi karena proses pembangunan kabel laut ini tidak boleh ada sambungan begitu ya, dari landing point 1 di pulau 1 dengan landing point di pulau berikutnya ini harus betul-betul teliti, kemudian oleh tenaga ahli, misalkan dari Jepang atau dari Amerika. Saat ini, Ibu, ya kabel laut yang sudah tersambung ini contohnya yang ada di Pulau Jawa ke Pulau Bali. Nah, ini merupakan salah satu kabel laut yang saat ini masih beroperasi. Contoh lain misalkan dari kabel laut dari Pulau Jawa ke Pulau Madura, saat ini sudah tidak beroperasi lagi, digantikan oleh kabel di bawah jembatan Suramadu. Nah, salah satunya komitmen kami nantinya di rencana umum penyediaan tenaga listrik sudah disebutkan bahwasanya ketika gardu induk Larantuka sudah beroperasi, rencana selanjutnya kami akan menyambungkan saluran tegangan tinggi dari Larantuka kemudian ke landing point sampai dengan Adonara dan juga nantinya ke Lembata. Namun demikian ini baru kami rencanakan di akhir tahun 2030. Jadi mohon maaf, nantinya tol listriknya baru akan terinterkoneksi sampai dengan Flores Timur terlebih dahulu. Baru nanti kita akan menyambungkan dari Larantuka ke Adonara sampai dengan Lembata, Ibu. Kira-kira demikian, Ibu Christine. Baik, sejauh ini yang seperti Anda katakan bahwa ini progres ke depan ini untuk beberapa pulau dan juga daerah ya yang ada di Pulau Flores ini juga akan terinterkoneksi listrik ya, seperti itu ya Pak Agung ya. Oke, nah untuk di Maumere sendiri apakah semuanya sudah atau ada beberapa desa atau pulau yang belum ini Pak Agung? Baik, Bu, jadi di Maumere itu ada pulau seperti Kojadoi, kemudian Parumanan, itu sekarang terlistriki dengan pembangkit listrik tenaga surya. Seperti di Kojadoi itu kami memiliki pembangkit PLTS sebesar 190 kWp, kemudian PLTS di Parumanan sebesar 420 kWp. Saat ini PLTS tersebut menjadi penyuplai utama sistem kelistrikan di Pulau Kojadoi, kemudian Parumanan, juga tidak lupa ada Pemana. Pemana ini masih menggunakan PLTD. Nah, untuk pulau-pulau kecil, Ibu, memang saat ini yang hal terbaik yang bisa kami laksanakan adalah menggunakan pembangkit baru terbarukan, yaitu menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian saat ini memang
mereka masih masuk kategori desa 3T. Kemudian mekanismenya adalah mekanisme menggunakan listrik perdesaan. Listrik perdesaan saat ini, Ibu, itu didukung oleh program pemerintah melalui APBN menggunakan anggaran penyertaan modal negara. Nah, nantinya dari PMN tersebut dieksekusi oleh rekan-rekan kami yang namanya PLN UP2K, unit pelaksana pekerjaan ketenaga listrikan. Nah, kebetulan di Flores ini ada beberapa unit atau cabang, itu Ibu, salah satunya kami di sini sebagai kantor unit pelaksana pelayanan pelanggan untuk Kabupaten Sika, kemudian Kabupaten di Flores Timur Larantuka, kemudian Lembata. Ada juga yang untuk pelayanan pelanggan di Flores bagian barat dari ND sampai dengan Labuan Bajo. Kemudian untuk terkait proses pembangkitan dari PLTD, PLTP dan lain sebagainya itu ada teman kami namanya PLN unit pelaksana pembangkitan. Kemudian untuk listdes tadi yang sempat saya sebutkan, ada teman kami juga di Ruteng yang menangani listrik desa untuk seluruh Flores, Ibu. Nah, saat ini untuk Kojadoi dan Parumanan itu secara rasio desa berlistrik sudah 100%. Namun demikian sesuai dengan target pemerintah bahwasanya NTT ini tahun 2025 harus 100% rasio elektrifikasi. Artinya seluruh kepala keluarga maupun seluruh rumah itu harus tersambung dengan listrik. Ini juga merupakan salah satu komitmen kami bahwasanya untuk desa-desa yang saat ini masih terpelosok kemudian agak susah dilistriki dengan jaringan listrik, apalagi di pulau-pulau yang masuk kategori 3T, Ibu, kami ada beberapa mekanisme. Yang pertama, untuk desa yang masih masuk ke dalam di dalam Pulau Flores begitu, kami listriki dengan perluasan jaringan, Ibu. Perluasan jaringan ini terdiri dari perluasan jaringan tegangan menengah maupun perluasan jaringan tegangan rendah atau palistrik atau tiang listrik yang sering kita lihat. Nah, ini dieksekusi oleh rekan-rekan kami di UP2K. Kemudian terkait dengan pulau-pulau yang tidak bisa kami gelar menggunakan kabel laut saat ini, kami listriki menggunakan pembangkit isolated. Pembangkit isolated ini oleh arahan dari BOD di kantor pusat kami harus dilistriki menggunakan energi bersih. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga surya. Ada juga apabila ada kemungkinan potensi mikrohidro akan kami listriki dengan mikrohidro, baik itu pembangkit milik PLN maupun pembangkit listrik milik swasta, begitu, Bu. Baik. Salah satunya, ya Bu, ya silakan Ibu Christine. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung ya untuk informasinya pagi hari ini ya. Sudah berbagi informasi bersama Prosat RRI ND. Semoga kita berharap ya bahwa semua pulau di Pulau Flores ini teraliri listrik dan juga di NTT ya pada umumnya seperti itu ya Pak Agung. Terima kasih banyak Ibu atas dukungannya. Baik, selamat pagi Pak Agung, selamat kembali beraktivitas. Iya, terima kasih banyak Ibu. Republik Indonesia, RRI Pro 1.